Puji Tuhan, haleluya, kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan selalu menguatkan kita semua. Saudara, sebentar lagi kita sebagai orang percaya akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus atau biasa disebut dengan hari Natal. Dan berbicara tentang hari Natal, biasanya berbicara tentang kebaikan. Mulai dari banyak orang yang membagikan kado, memberikan berkat secara jasmani maupun rohani. Adapun yang membukakan pintu menghidangkan makanan untuk bagi orang-orang yang ingin makan dan lain sebagainya. Banyak sekali berbicara tentang kebaikan kalau berbicara tentang hari Natal. Oleh sebab itu saudara, pada saat ini saya akan berbicara tentang orang baik yang sesungguhnya. Orang yang jahat, lawan kata dari orang jahat adalah orang baik. Dan orang baik, lawan kata dari orang baik adalah orang yang jahat. Akan tetapi, kalau kita pun memperhatikan orang yang tidak melakukan kejahatan, bukan berarti dia adalah orang yang baik. Hanya karena saja dia tidak melakukan kejahatan, bukan berarti belum tentu dia adalah orang yang baik. Oleh sebab itu jangan pernah terburu-buru menilai kehidupan kita hanya karena kita tidak melakukan kejahatan. Kita sudah menilai kehidupan kita, kita sudah menilai diri kita bahwa kita adalah orang baik. Sama sekali belum tentu. Mari saudara, kita mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas 16. Mulai dari ayatnya yang ke-19. Di situ dicatat, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Di sini ada seorang kaya yang selalu setiap hari dia bersukaria dalam kemewahannya. Bahkan pun Alkitab mencatat selalu mengenakan jubah ungu. Jubah ungu di dalam zaman dahulu itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenakannya. Ketika barang siapa yang mengenakan jubah ungu, itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang berkebesaran. Dan Alkitab mencatat dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain halus. Itu yang Alkitab catat. Dan ada pun yang kedua, ada orang yang kedua yang justru kebalikannya. Dalam ayat yang ke-20 kita baca selanjutnya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dari cerita ini mari sama-sama kita memperhatikan dari sisi orang jahat, orang kaya ini. Orang kaya ini, apakah kita bisa menilai bahwa dia adalah orang yang jahat? Tentu saya bisa katakan tidak. Mengapa? Karena kalau dia jahat pasti dia sudah mengusir Lazarus yang datang di pesta, datang di rumahnya itu untuk mengemis meminta makanan. Lazarus yang sudah terbaring lemah, yang sudah tidak sanggup lagi, seharusnya itu mengganggu acara pesta yang diadakan oleh orang kaya itu. Tapi saudara, apakah kita juga harus menilai bahwa orang kaya ini adalah orang yang baik? Tentu tidak juga. Karena kalau dia adalah orang yang baik, pasti dia sudah menolong Lazarus itu. Pasti dia sudah memberikan kebutuhan dari kebutuhan Lazarus itu. Memberikan makanan, bahkan pun mungkin memberikan obat-obatan dan lain sebagainya. Intinya memberi kebaikan bagi Lazarus. Akan tetapi itu pun tidak dilakukan oleh orang kaya itu. Malahan akhirnya Lazarus pun meninggal. Jadi saudara, lewat cerita ini, apakah kita bisa menilai orang kaya ini adalah orang yang baik? Tidak. Orang yang jahat juga tidak. Karena kalau kita memperhatikan orang yang melakukan kebaikan, bukan berarti dia tidak melakukan kejahatan. Melainkan dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang baik melalui tindakan-tindakannya. Tindakan apa? Tindakan dengan cara memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan, mendebarkan kasih dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah terburu-buru menilai kehidupan kita sudah menjadi orang yang baik hanya karena kita tidak melakukan kejahatan. Jangan hanya karena kita tidak menjadi pesina, kita tidak menjadi pembohong, mencuri dan lain sebagainya. Tidak dan seterusnya.
itu sudah membuktikan bahwa kita adalah orang yang baik? Saya katakan tidak. Karena bukti bahwa orang itu adalah orang yang baik, yaitu selalu membuktikan lewat tindakan, menebarkan kasih, dan lain sebagainya. Mari saudara, sebelum kita memperingati, sebelum tiba saatnya Natal, saya rindu untuk saudara bisa belajar arti kebaikan yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar kita menjauhi dari kesalahan, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk berbuat baik bagi banyak orang. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah lewat tindakan kita. Puji Tuhan saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua, mengingatkan kita semua untuk boleh menjadi orang baik yang sesungguhnya. Berusaha, berjuang, dan bekerjalah untuk menjadi orang baik yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.